Pemirsa, 3 ahli, yakni ahli filsafat sekaligus Romo Profesor Dr. Frans Magnis Suseno, ahli psikolog forensik dari UI Dr. Reza Indragiri Amril, dan ahli psikolog klinis Liza Mariela Jabri membela terdakwa Richard Eliezer dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 26 Desember untuk meringankan hukumannya. Pembelaan kali pertama disampaikan Guru Besar Filsafat Frans Magnis Suseno ketika ditanya penasihat hukum terdakwa Richard terkait hal yang meringankan terdakwa. Tentu paling meringankan adalah kedudukan yang memberi perintah itu. Itu bukan ajutannya atau macam itu, tapi orang yang berkedudukan tinggi, yang jelas berhak memberi perintah, yang di dalam, sejauh saya tahu, di dalam kepolisian tentu akan ditaati. Jadi tidak mungkin orang katanya Eliezer itu 24 tahun umurnya, jadi masih muda itu, ya laksanakan itu, budaya laksanakan itu adalah unsur yang paling kuat. Yang kedua tentu keterbatasan situasi, itu situasi yang tegang, yang amat sangat membingungkan. Saya kira semua itu, di mana dia pada saat itu juga harus menentukan laksanakan atau tidak. Tidak ada waktu untuk melakukan suatu pertimbangan matang, di mana kita umumnya kalau ada keputusan yang penting mengatakan coba ambil waktu tidur dulu. Dia situ bisa tidur, dia harus langsung bereaksi. Menurut saya itu tentu dua faktor yang secara etis sangat meringankan. Tambahan satu poin yang tadi saya sebutkan juga, dalam kepolisian seperti di dalam situasi pertempuran militer, dalam kepolisian memang bisa ada situasi di mana atasan memberi perintah tembak. Itu di dalam segala profesi lain tidak ada itu, di mana perintah itu. Jadi bahwa seorang atasan polisi memberi perintah tembak itu tidak total, sama sekali nggak masuk akal. Kalau ketua sekolah tinggi filsafat Driakara tersinggung berat menyuruh saya punya pistol, saya tidak punya, menembak, ya jelas saya ke masa. Tapi di polisi itu lain, karena atasannya dia dalam situasi tertentu bisa memberikan. Berarti juga bahwa resistensi di dalam yang menerima perintah itu lebih lemah, karena dia tahu itu kadang-kadang mungkin. Ini jawaban saya. Pembelaan yang sama juga disampaikan ahli psikolog forensik mantan dosen Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, yaitu Dr. Reza Indragiri Amril. Ia juga seorang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikolog Forensik. Menurut Dr. Reza, terdakwa tidak punya kehendak membunuh, tapi ada kehendak yang dipaksakan oleh pemimpinnya. Bahwa boleh jadi terhadap Richard Eliezer ini tekanan sebagaimana disebutkan oleh penasihat hukum tidak hanya datang dari Verdi Sambo, tapi pada dasarnya Richard Eliezer ini sebagai individu yang dinaungi oleh sebuah kultur tertentu di kantornya. Kultur yang saya sebut tadi sebagai jiwa korsa. Apakah yang terjadi kemudian merupakan salah satu contoh jiwa korsa menyimpang, code of silence? Tentu saja saya tidak tahu. Tetapi paling tidak kalau kita hitung-hitungan di atas kertas, berbicara tentang probabilitas, tampaknya saya menjudge ini, Richard Eliezer punya cognitive competence. Artinya, dia punya pemahaman tentang apa yang dia lakukan. Namun boleh jadi ada persoalan serius terkait dengan volitional competence, yaitu terkait dengan seberapa jauh sesungguhnya kehendak Richard Eliezer untuk melakukan perbuatan jahat tersebut. Hitung-hitungan. Sebagaimana tadi sempat saya sampaikan, ketika cognitive competence-nya ada,
yaitu pemahamannya ada, sementara kehendaknya katakanlah tidak ada, maka boleh jadi yang bersangkutan masuk dalam kategori partially responsible, bertanggung jawab separuh atas perbuatannya. Karena toh faktanya yang bersangkutan, saya tidak membayangkan yang bersangkutan abnormal, punya psikopatologi, punya kecerdasan di bawah rata-rata, tidak. Tapi saya bayangkan yang bersangkutan paham tentang perbuatannya, paham tentang mana boleh, mana tidak boleh, paham tentang aturan organisasinya, tetapi ada sebuah kehendak yang dimasukkan ke dalam dirinya, yang ditekankan ke dalam dirinya agar kemudian dia melakukan perbuatan jahat tersebut. Partially responsible. Kemudian saksi ahli psikolog klinis Liza Mariela Japri yang mendampingi terdakwa Richard dari 15 Agustus hingga awal November. Dari awalnya terdakwa mengalami ketakutan dan kecemasan karena ada pendampingan baik dari pengacara, psikolog, dan dukungan masyarakat. Akhirnya ia muncul berani. Berkaitan dengan yang sebelumnya, ketika yang banyak berperan adalah amigdala, otak emosi, jadi dia lagi takut sekali, cemas sekali, khawatir sekali. Tapi seiring dengan waktu, ketika perlahan-lahan mulai ada dukungan kepada dia, baik dari orang tua, dari para penasihat hukum, dari banyak hal, analisanya mulai jalan, apa yang harus dia lakukan. Nah, ini kemudian emosi takut ini tertransformasi menjadi paling tidak dari hasil tes yang terlihat ada kecenderungan hipomania. Nah, apa itu hipomania? Hipomania adalah kondisi psikologi seseorang yang tampak sangat berenergi dan bersemangat, berbeda dari biasanya. Jadi setelah takut, sepertinya kemudian Richard Eliezer itu memutuskan untuk oke, saya harus melakukan sesuatu atas kondisi ini. Jadi terlihat semangatnya tersebut. Tapi di sisi lain, hipomania juga berarti masih menutupi kecemasan yang terpendam. Jadi itu kan mekanisme diri. Ketika dia mencoba untuk oke, aku harus melakukan sesuatu nih, tapi sebenarnya di dalam dia masih cemas karena terlihat yang dalam tes MMPI yang tadi saya katakan, Minnesota Multifaceted Personality Inventory, itu adalah 10 parameter. Kita melihat parameter-parameter psikologis, seberapa tinggi level depresi, seberapa tinggi level skizofrenia, seberapa tinggi level obsesif kompulsif. Nah, pokoknya sampai 10, ada 10 parameternya. Nah, paling tinggi parameter pada Richard Eliezer adalah hipomania. Di mana hipomania sudah jelas berarti ada kecemasan yang ditutupi olehnya dengan cara mencoba untuk berenergi dan bersemangat sekali. Nah, apakah kemudian dikatakan, kalau tadi pertanyaan berkaitan dengan emosi takut dan cemas adalah emosi yang dekat. Di akhir sidang, ketika majelis hakim meminta tanggapan terdakwa atas kesaksian 3 ahli, Barada Richard Eliezer menyampaikan rasa terima kasih kepada 3 ahli atas waktu dan kesaksiannya terhadap dirinya.